di akhir zaman ini akan menjadi mercusuar dunia, dan nantinya Satrio Piningit dan para leluhur-leluhur Nusantara bergabung membantu dari bagian dalam dari jasadnya Ratu Adil itu, yang mana kejayaan Nusantara ini dan akan menjadi mercusuar itu nanti akan mensejahterakan rakyat Nusantara ini, yang mana rakyatnya akan gemah ripah loh jinawi. Oh, gitu. Nah, kalau gitu siapa yang disebut dengan Ratu Adil itu, Mbak? Ya kan? Dari mana Ratu Adil ini berasal gitu? Ratu Adil berasal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber Padepokan Bedek, penonton setia YouTube channel Padepokan Bedek baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, memberikan like di setiap videonya, membagikan setiap videonya ke banyak hal teman, ke saudara, dan juga memberikan komentar di setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Padepokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah ridhoi dari segala, Allah ridhoi dalam segala hal, dan subscriber Padepokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini dialami oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit pada diri subscriber Padepokan Bedek sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber Padepokan Bedek, baik sakit medis maupun sakit non medis, semoga segera Allah berikan kesembuhan, Allah tuntun untuk mencapai kesembuhan itu, Allah berikan kekuatan lahir maupun kekuatan batin dalam menjalankan ujian berupa sakitnya, dan nantinya Allah ampuni dosa-dosa subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, entah masalah pada diri subscriber Padepokan Bedek sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber Padepokan Bedek, semoga segera Allah berikan jalan keluar untuk terselesainya masalah tersebut. Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Allah berikan kekuatan lahir maupun batin dalam menghadapi masalah tersebut, dan nantinya Allah berikan hikmah atas masalah yang sekarang sedang dialami. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber Padepokan Bedek sendiri maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber Padepokan Bedek, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya. Tentunya hajatnya tidak bertentangan dengan syariat, tentunya hajatnya hajat untuk kebaikan, dan Allah berikan yang terbaik dari setiap terkabulnya hajat-hajat tersebut. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan, atau sudah pernah mempunyai pasangan, atau sudah pernah mempunyai suami atau istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan
pasangan, Allah datangkan jodoh, Allah datangkan suami dan istri yang nantinya soleh dan soleha yang bisa membersamai sahabat berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini sudah menikah, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami, tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah hadirkan di tengah-tengah sahabat berpadepokan bedek momongan atau anak yang nantinya yang sehat jasmani maupun rohani, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Anaknya, anak-anak sahabat berpadepokan bedek senantiasa diberikan kecerdasan dan kepandaian ilmu akhirat, ilmu dunia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Serta juga bagi keluarga sahabat berpadepokan bedek, semoga senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keberkahan, rezeki yang melimpah dari segala arah, tidak ada yang menutupi, senantiasa dalam kebahagiaan dan keberkahan, jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari penyakit. Allah jaga keluarga sahabat berpadepokan bedek beserta anak keturunannya hingga yaumil akhir dari api neraka dan fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji Padepokan Bedek. Pada video kali ini kita akan mencari tahu tentang sebenarnya siapa yang disebut dengan Ratu Adil, siapa yang disebut dengan Satrio Piningit. Ini kan ada dua kaitannya ya Mas ya. Kalau kita melihat membaca ramalan-ramalan terdahulu tentang adanya kedatangan Satrio Piningit, tentang kedatangan Ratu Adil, ini sebenarnya siapa? Kenapa kok dulu-dulu itu memberikan ramalan atau pandangan tentang masa depan yang sekarang terjadi, itu nanti sosok akan datang Ratu Adil, akan datang Satrio Piningit di Indonesia ini. Nah itu sebenarnya itu siapa, apa yang dimaksud dengan Satrio Piningit, siapa yang dimaksud dengan Ratu Adil? Kenapa kok dulu ramalan-ramalan dulu ya, dari zaman-zaman kerajaan pada masa lampau itu telah meramalkan itu semua ya? Apakah Satrio Piningit dan Ratu Adil itu sudah lahir pada masa ini dan nantinya akan seperti apa membawa Nusantara ini? Konon kabarnya bahwa Satrio Piningit dan Ratu Adil itu nantinya akan membawa masa kejayaan Nusantara ya Mas ya, menjadi mercusuar dunia. Nah, untuk itu kita akan mencari tahu bersama. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini, melindungi proses mediumisasi ini dari apapun gangguan makhluk yang akan mengganggu proses ini. Tidak bisa mengganggu, apabila berusaha untuk mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nirwana. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nirwana. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya Satrio Piningit dan Ratu Adil di Nusantara ini. Ketarik ke tangan saya.
Dengan ginseng yang nurcawana energinya semakin besar, sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Dengan ginseng yang nurcawana, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, yang mengetahui tentang adanya Ratu Adil dan Satrio Peningit, otomatis penyusupnya langsung terpental dan hancur dengan gimana kun fayakun, terpental dan hancur. Energinya menjadi semakin besar, energinya menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin nyata, semakin bersatu dengan ginseng yang mana sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka, tiada hijab, sinkron sampai masa lalu dan masa depan dengan ginseng yang kun fayakun. Semakin sinkron, 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 semakin besar energi, semakin besar, semakin nyata yang ada dalam tubuhnya Mas Haji dengan ginseng yang cahaya kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Soleh. Mbah Soleh? Iya. Alhamdulillah ya Mbah Soleh. Tapi sebelum kita mau ngobrol, tadi Mbah Soleh datang kemudian mengucapkan salam. Artinya sudah Islam ya? Alhamdulillah sudah dan Alhamdulillah. Seadanya terlebih dahulu Mbah untuk mengecek kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbah Soleh, kalau boleh tahu dari mana asalnya? Jawa bagian tengah. Jawa bagian sebelah utara dikit. Jawa bagian tengah sebelah utara. Wow, ini dekat pantai utara kalau boleh tahu ya? Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh Mbak dengan ginseng yang nurcawana, hidangan sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depan makhluk gaib ini dengan ginseng yang nurcawana kun fayakun. Monggo Mbak untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Mbah Soleh. Sebelumnya terima kasih telah datang ke Padepokan Bedek. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbah Tidak apa-apa. Berarti ini Mbah Soleh diizinkan untuk menceritakan apa yang sedang kita cari tahu ini Alhamdulillah. Tapi sebelum itu bisa diceritakan ini Mbah, kenapa Mbah Soleh ini bisa Islam ini? Dari mana ini awal ceritanya ini? Alhamdulillah, saya dulu mengikut dengan manusia, yang mana saya dulu menjerumuskan manusia ke jalan yang tidak benar. Akan tetapi setelah manusia yang saya ikuti telah ikut dengan beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, alhamdulillah saya beserta pasukan saya masuk Islam. Masuk Islam gitu Alhamdulillah. Nah ini kalau boleh tahu kok, nanti kita akan membahas tentang Satrio Peningit dan Ratu Adil ini ya Bang Ya. Tapi kok kemudian Mbah Soleh ini tahu ini dari mana ini? Alhamdulillah, mungkin itu jatah saya. Yang mana saya diizinkan untuk hadir di sini. Alhamdulillah ya Bang Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini yang banyak dibicarakan orang-orang di akhir zaman ini ya Mbak terutama di Nusantara ini tentang adanya Satrio Peningit dan juga Ratu Adil ini Mbak. Nah, dari pandangan Mbah Soleh terhadap keduanya ini, Satrio Peningit dan Ratu Adil itu sebenarnya seperti apa ini Mbak? Bisa diceritakan kepada kita semua ini Mbak? Sosok-sosok itu yang mana di akhir zaman akan ada
pemimpin yang akan muncul, pemimpin dunia maupun pemimpin Nusantara ini, sudah dari zaman dulu, manusia-manusia zaman dulu dan jin dari zaman dulu sudah tahu dan sudah diberitahu bahwasannya di akhir zaman akan muncul sosok pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Dan pemimpin di Nusantara adalah Satrio Piningit dan Ratu Adil, yang mana kemunculannya sudahlah sangat dekat di akhir zaman ini. Dan semua itu berasal dari Nusantara ini, di daerah Jawa ini. Nah, kalau gitu siapa yang disebut Satrio Piningit, Mbah? Ini bisa dijelaskan kepada kita semua. Siapa ini yang disebut dengan Satrio Piningit? Satrio Piningit adalah sosok dalam gaib, yaitu Satrio atau yang dinamakan kesatria, yang mana kesatria itu gagah pemberani membela kebenaran dan berjuang demi kebenaran dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Piningit adalah kesatria yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan dimunculkan di muka bumi ini. Akan tetapi Satrio Piningit berjuang dari dalam tubuh jasad manusia, yang mana jasad manusia itu dinamakan Ratu Adil atau berjuluk Ratu Adil, yang mana nanti akan memimpin Nusantara ini, membawa kejayaan Nusantara ini, yang mana Nusantara akan menjadi mercusuarnya dunia, itu akan dipimpin oleh Sang Ratu Adil itu. Jadi yang namanya Satrio Piningit dan Ratu Adil itu adalah satu kesatuan, atau di dalam jasad Ratu Adil itu jasadnya perempuan dan rohnya dari laki-laki atau Satrio Piningit itu. Jadi di dalam jasad seorang perempuan nanti ada roh dari orang yang rohnya itu adalah Satrio Piningit itu ya, Mbak ya? Iya, benar. Nah, ini kok bisa nanti membawa kejayaan Nusantara menjadi mercusuar dunia itu memang bagaimana nanti, Mbak, ke depannya ini? Apa kemudian nanti Ratu Adil seperti apa? Kemudian bagaimana itu ada gambaran nggak, Mbak, kalau dari sisi KMU? Semua itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Nusantara ini di akhir zaman ini akan menjadi mercusuar dunia, dan nantinya Satrio Piningit dan para leluhur-leluhur Nusantara bergabung membantu dari bagian dalam dari jasadnya Ratu Adil itu, yang mana kejayaan Nusantara ini dan akan menjadi mercusuar itu nanti akan mensejahterakan rakyat Nusantara ini, yang mana rakyatnya akan
kemari Pahloh Jinawi. Oh, gitu. Nah, kalau gitu siapa yang disebut dengan Ratu Adil itu, Mbak? Ya kan? Dari mana Ratu Adil ini berasal gitu? Ratu Adil berasal dari Jawa, asli Jawa, asli Nusantara, yang mana Ratu Adil adalah keturunan dari Imam Mahdi itu, atau putri dari Imam Al-Mahdi itu, yang mana Imam Al-Mahdi yang nantinya akan membawa atau menjadi pemimpin dunia ini, dan putrinya menjadi pemimpin Nusantara ini, yang akan meluruskan Nusantara ini. Oh, jadi antara anak dan bapak ini ya, Mbak ya, kalau boleh tahu ya. Iya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, kan tadi kan dinamakan Satrio Piningit itu adalah rohnya ya, Mbak ya. Iya. Nah, rohnya ini memang asalnya dari mana ini? Kenapa kok roh itu disebut dengan Satrio Piningit gitu? Rohnya berasal dari roh-roh zaman dulu, roh-roh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana roh itu berasal dari negeri Kayangan, yang untuk berjuang di Nusantara ini, untuk membawa Nusantara ini menjadi Nusantara yang akan dikenal dunia dan menjadi contoh panutan seluruh dunia ini. Nah, memang kalau dari roh Kayangan itu ada suatu keistimewaan ya, Mbak ya? Benar sekali. Nah, boleh digambarkan, Mbak, roh Kayangan itu roh yang bagaimana, dan kemudian kenapa kok tiba-tiba roh Kayangan itu istilahnya berada untuk membantu khususnya yang ada di Nusantara ini ya? Benar. Nah, itu bisa digambarkan nggak roh Kayangan itu seperti apa, Pak? Karena roh-roh Kayangan itu berasal dari roh-roh manusia yang ada di Nusantara, yang mempunyai kedudukan seperti raja-raja yang ada di Nusantara ini, yang mana keturunan itu di akhir zaman akan diturunkan lagi untuk berjuang di akhir zaman untuk membantu kejayaan Nusantara ini. Jadi kalau gitu, roh-roh yang ada di Kayangan itu yang disebut Satrio Piningit itu tidak hanya nanti Satrio Piningit saja yang kemudian berada dalam jasad Ratu Adil ya, Mbak ya? Iya, banyak sekali roh-roh yang membantu dari manusia-manusia atau roh manusia pilihan dari zaman dulu, yang memang dari saat dulu roh-roh itu adalah roh pilihan, yaitu roh dari keturunan dari Nabi Sis alaihissalam, yaitu keturunan dari Sayyid Anwar maupun Sayyid Anwas, yang mana akan diturunkan lagi untuk berjuang di akhir zaman ini, atau diberi kesempatan untuk berjuang di akhir zaman, karena ada sesuatu yang mana sesuatu itu untuk menyelamatkan kakeknya. Maksudnya gimana itu? Sesuatu untuk menyelamatkan kakeknya itu? Zaman dulu kakeknya yang mana melakukan kesalahan, yaitu menikah dengan atau berhubungan dengan keturunan dari Azazil. Oh, terus kemudian nanti misinya di akhir zaman untuk berjuang di akhir zaman, untuk supaya nantinya akan diselamatkan belenggu dari iblis itu, maka roh-roh itu diberikan kesempatan lagi di akhir zaman ini untuk membantu perjuangan Imam Al-Mahdi maupun dari Ratu Adil itu.
untuk meluruskan atau menyebarkan ajaran murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengajak untuk kembali ya Mbah ya. Iya. Kata lain. Nah, kalau boleh tahu Ratu Adil itu sekarang di mana? Apakah sudah lahir? Alhamdulillah, sosok Ratu Adil sekarang ini sudah ada di tengah-tengah kita. Begitu pula Imam Al-Mahdi, calon Imam Al-Mahdi juga sudah ada. Sudah ada, Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Ratu Adil itu nantinya ciri-cirinya itu seperti apa ini, Mbak? Kan banyak yang banyak yang membahas tentang Imam Mahdi ya, ciri-cirinya ya. Iya. Yang sederhana, yang kemudian bukan dari orang-orang yang terkenal. Nah, kalau Ratu Adil sendiri itu ciri-cirinya seperti apa itu? Hampir sama. Dari golongan manusia biasa, bukan dari golongan yang punya kedudukan pemerintahan maupun dari golongan ahli agama atau pemimpin ahli agama golongan-golongan tertentu. Akan tetapi dari manusia biasa, yang mana manusia biasa tidak akan mengetahuinya kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kalau Ratu Adil nanti itu dari golongan orang biasa, kemudian nanti bisa memimpin Nusantara atau Indonesia ini ya Mbah ya? Iya. Artinya kan melalui proses yang panjang kan Mbah? Benar. Nah itu seperti apa nanti kok bisa nanti orang-orang mengangkat Ratu Adil, oh ini Ratu Adil yang nanti akan katakanlah menjadi presiden ya kalau kita bisa saat ini ya. Nah itu bagaimana prosesnya itu Mbah? Perjuangannya memang dari hal-hal yang dari kecil dulu, yang mana perjuangannya adalah perjuangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang murni, yang mana nanti akan sedikit demi sedikit akan dikenal oleh banyak orang. Dan nantinya kalau sudah waktunya, manusia akan kaget dengan kemunculannya seperti pemimpin atau presiden yang telah menjabat itu, yang mana secara tiba-tiba dari kalangan bawah, bukan dari kalangan orang-orang penting, secara cepat bisa menjadi orang nomor 1 di Nusantara ini. Begitu pula nanti Ratu Adil itu seperti itu proses di alam manusia. Artinya nanti dari yang tidak dikenal kemudian beranjak dari bawah menduduki akhirnya nanti menjadi pemimpin Nusantara ini ya. Iya, benar. Seperti presiden kita dulu ya kan? Iya. Jokowi ya. Iya. Ya. Berarti juga nanti terpaan dan godaan itu juga banyak dong, Mbak. Ya loh? Pasti sangat banyak. Itu karena pengkhianat bangsa Nusantara ini sangatlah banyak dan sudah mendarah daging di manusia sekarang ini. Maka nanti banyak sekali pertentangan itu. Akan tetapi semua sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Ratu Adil maka akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai menjadi kepemimpinan, membawa Nusantara ini, Nusantara yang jaya. Nah, itu kapan terjadi ini, Mbak? Kan banyak orang yang bertanya-tanya tentang kejayaan Nusantara ya kan? Iya. Yang nantinya akan dipimpin oleh sosok Ratu Adil itu kapan terjadi ini? Apakah dalam waktu yang sangat lama atau sebentar lagi? Kalau waktu pasnya itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia diberikan ciri-ciri atau tanda-tandanya, bahwasanya tanda-tanda
sekarang ini di Nusantara sudah mengalami kehancuran. Kehancuran yang mana kehancuran itu nanti akan dibenarkan atau ditata lagi oleh sang pemimpin atau Ratu Adil itu. Bahwasanya kehancuran-kehancuran sudah terjadi saat ini. Bencana-bencana sudah ada saat ini. Yang mana bencana juga silih berganti. Dan huru-hara di golongan ahli agama, golongan pemerintahan yang sudah jauh dari nilai-nilai aturan agama Islam yang benar, yang lurus, sekarang sudah nyata bisa dilihat manusia. Itu menjadi ciri-ciri atau tanda segera munculnya sosok pemimpin, yaitu Ratu Adil tadi. Berarti artinya nanti ketika kondisi Nusantara saat ini dengan keadaan masyarakat atau orang-orangnya yang banyak terjadi fitnah dan kemudian adu domba ya Mbah ya. Berarti kebenaran akan kedatangan Ratu Adil itu juga nanti banyak orang yang meragukan atau tidak mempercayainya ya. Benar sekali. Banyak manusia yang hatinya sudah tertutup dengan kegelapan. Yang mana manusia yang melihat hanya dengan kebencian-kebencian, yang hanya dendam dan ketamak-tamakan, mengutamakan kepentingan golongan maupun pribadinya untuk memperkaya dirinya. Itu nanti akan dibasmi. Yang hatinya gelap ini ya. Iya. Ini kok bisa hatinya gelap itu Pak? Kalau kita lihat sejarah Nusantara kan semua kan di Nusantara ini bahu-membahu dalam masa untuk mencapai kejayaannya ya. Cerita-cerita dulu, kerajaan-kerajaan dulu. Nah ini kok bisa sekarang ini kok banyak yang hatinya gelap, itu seperti apa Mbak? Banyak manusia yang hatinya terbelenggu oleh kekuatan iblis, yang mana hatinya sudah diselimuti kebencian-kebencian dari iblis itu. Maka manusia hatinya sangatlah gelap, tidak bisa memandang kebenaran sedikit, yang ditimbulkan hanya kebencian-kebencian dari dalam dirinya. Dan jauh dari keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh melupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka beribadah hanya sebagai pemantas saja. Jadi kalau gitu berarti cahaya kebenaran itu sulit untuk masuk dong. Benar sekali. Manusia yang sudah masuk, sudah terbiasa di kegelapan, maka nanti di akhir zaman ini akan muncul sosok yang membawa cahaya terang benderang, cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang membawa atau terbiasa dalam kegelapan itu menganggap cahaya kebenaran itu adalah cahaya yang menyilaukan atau cahaya yang menyakitkan. Justru manusia itu memusuhinya. Justru manusia memusuhinya. Benar. Padahal kan ketika menerima cahaya itu harusnya kan menerima ya Mbah ya. Benar. Apa saking karena terbiasa dalam gelap? Benar, karena cahaya kegelapan, tidak ada cahaya dari Allah. Terbiasa dalam kegelapan, maka silaulah. Jikalau ada cahaya, kebenaran cahaya yang dari Allah
Subhanahu wa ta'ala itu. Oh, oke, nggih. Nah, kalau gitu tadi disampaikan Imam Mahdi, Satrio Peningit atau Ratu Adil itu sudah ada ya? Iya. Di Indonesia, di Pulau Jawa ini. Iya. Tetapi sekarang seperti apa, Mbak, kondisinya, Mbak? Menunggu proses yang mana sekarang ini sudah mempunyai pengikut yang banyak dan sudah mempersiapkan, akan tetapi mempersiapkan untuk pembangunan, bukan mempersiapkan untuk kehancuran atau ikut dalam kehancuran Nusantara ini. Akan tetapi mempersiapkan untuk membangun Nusantara yang nanti telah hancur, menata menjadi peradaban yang baru, tatanan yang baru, menjadi jaya Nusantara. Amin. Nah, terakhir ini, Pak, saya mau tanya tentang orang-orang yang beranggapan, oh ini Satrio Peningit, oh ini Ratu Adil. Nah, itu gimana itu, Mbak? Ya kan banyak orang yang mengklaim, menduga, ya kan? Kemudian apa itu namanya, memberikan statement, oh ini yang disebut Satrio Peningit, oh ini Satrio Peningitnya, oh ini Ratu Adil. Nah, itu seperti apa, Mbak? Banyak manusia dari zaman dulu, manusia yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, mengaku-ngaku Satrio Peningit, mengaku-ngaku Ratu Adil, itu dari dulu juga sudah ada. Akan tetapi justru yang mengaku-ngaku itulah sebenarnya yang palsu, atau mereka menjadi antek-anteknya iblis, yang mana manusia itu sudah terbelenggu oleh kekuatan iblis. Nah, lantas bagaimana kita harus ini, Mbak, nanti biar dapat barisan Imam Al-Mahdi dan juga Ratu Adil itu? Apa yang harus kita lakukan ini, Mbak, di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini sudah tidak ada, sudah tidak pasti ini ya, Mbak, ya? Iya. Nah, itu gimana, Mbak, cara kita? Apa yang harus kita lakukan ini? Berusaha dalam pencarian, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa sering bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipertemukan menjadi barisannya pemimpin akhir zaman. Karena di saat ini banyak yang mengaku-ngaku menjadi pemimpin akhir zaman. Berhati-hati karena sangat tipis sekali yang asli dengan yang palsu. Maka mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan petunjuk yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dipertemukan dalam barisannya Imam Al-Mahdi yang asli, supaya terselamatkan dunia maupun akhirat. Amin. Jadi mendekatkan diri pada Allah ya, bertafakur ya, Mbak, ya, jadi mengkoreksi diri untuk nanti mempersiapkan, bukan menjadi yang merusak, tapi menjadi yang membangun. Amin. Semoga kita dalam barisan, kita dijaga Allah, kita dipertemukan dengan Imam Mahdi ya, Mbak, ya. Amin. Nah, ini Mbak, tugasnya selain tadi menjaga, apa itu namanya, tugasnya apa ini? Saya bertugas di salah satu majelis, yaitu barisannya beliau. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi termasuk juga bertugas, apakah bertugas untuk membisik-bisiki atau mengajak-ngajak orang untuk kembali ke jalan yang benar? Benar. Seperti itu. Tugas kami. Alhamdulillah. Mbah, terima kasih ya, Mbah, sudah datang ke Padepokan Bedek.
Mohon maaf apabila ada salah kata sikap perilaku dari saya nggih Mbah nggih. Tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua. Nah ini Mbah bisa untuk kembali ke tempat. Salam untuk teman-teman yang berada di sana dan mohon untuk membawa efek-efeknya yang ada dalam tubuhnya Mas Haji nggih. Saya pamit undur diri. Terima kasih undangan. Saya pamit. Silakan Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana makhluk yang benar-benarnya bisa keluar. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan tentang adanya Ratu Adet dan Satrio Pengit, apakah bedanya bagaimana, dan juga nantinya ke depannya tentang sekarang ini keberadaan Satrio Pengit dan Ratu Adet. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Aji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.